Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fero Putra dari Prodi Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan menganalisis unsur insintrik dan unsur eksintrik dari puisi Chairil Anwar yang berjudul Hampa. Puisi ini bertemakan tentang penggambaran rasa kesepian dan penantian Chairil Anwar terhadap wanita yang ia cintai. Puisi ini terdiri dari 12 larik. Yang pertama, kepada Sri. Chairil Anwar mengawali puisinya dengan larik kepada Sri, yang artinya ia menunjukkan atau berbicara seolah berbicara kepada Sri, wanita yang ia cintai. Sepi di luar, sepi menekan mendesak. Larik tersebut menunjukkan ungkapan rasa sepi Chairil Anwar atas penantiannya terhadap wanita yang ia cintai, hingga rasa sepi itu sangat menyiksa batinnya. Lurus kaku, pohonan tak bergerak. Rasa kesepian itu membuat Chairil Anwar bagaikan pohon yang tak bergerak, hampa, kosong, dan tak bisa berbuat apa-apa. Sampai ke puncak, sepi memanggul. Larik tersebut menggambarkan kesepian yang dirasakan Chairil Anwar sampai pada puncaknya tak terbendung, hingga ia tak sanggup untuk menahannya lagi. Tak satu kuasa melepas renggut. Namun kesepian itu tak membuat Chairil Anwar melepaskan cintanya kepada Sri. Tak ada satupun yang mampu untuk merenggut cintanya yang besar kepada Sri. Segala menanti, dan menanti. Pada larik ini terjadi pengulangan kata menanti, yang berarti Chairil Anwar akan terus menunggu pujaan hatinya sampai dia menemukan pujaan hatinya tersebut, walaupun dalam waktu yang sangat lama. Sepi. Chairil Anwar merasa sendiri. Sepi, tak ada yang menemani. Seorang diri tanpa kekasih. Tambah ini menanti jadi mencekik. Penanti cintanya itu justru membuat Chairil Anwar makin merasa tersiksa. Batinnya tertekan dan hatinya begitu sangat sakit. Memberat mencekung pundak. Beban yang Chairil Anwar rasakan akibat penanti ini sangat berat dia rasakan, sangat sakit dia rasakan. Sampai binasa segala belum apa-apa. Chairil Anwar merasakan hatinya sampai pada rasa sakit yang hancur sangat teramat. Namun ia belum mendapatkan jawaban yang ia tunggu-tunggu selama ini dalam penantiannya yang lama ini. Udara bertuba, setan bertempik. Kesepian yang Chairil Anwar rasakan memang terus ada. Namun meski begitu, ia akan selalu tetap menanti, selalu tetap menunggu akan datangnya Sri, si pujaan hati. Ini sepi terus ada dan menanti. Kesepian yang Chairil Anwar rasakan akan selalu ada dan tetap ada. Namun meski begitu, dia tidak akan pernah untuk pergi meninggalkan Sri dan akan tetap menanti kedatangan Sri, si pujaan hati. Unsur selanjutnya adalah diksi. Diksi atau pemilihan kata. Pemilihan kata yang digunakan Chairil Anwar dalam mengungkapkan perasaannya dalam puisi di atas menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif, seperti pada larik lurus kaku, pohonan tak bergerak, memberat, mencekung pundak, dan udara bertuba, setan bertempik. Sehingga pembaca harus memaknai lebih lanjut apa maksud dari puisi tersebut. Keseluruhan puisi didominasi oleh kata sepi. Terbukti pada larik sepi di luar, sepi menekan mendesak, yaitu berarti Chairil Anwar tertekan karena kesepian yang ia rasakan. Karena puisi ini ditunjukkan untuk mengungkapkan perasaan Chairil Anwar yang merasa kesepian karena menanti Sri, si pujaan hati. Unsur selanjutnya ada imaji. Imaji dalam puisi tersebut, Chairil Anwar menggambarkan atau melukiskan perasaan kesepiannya yang ditimbulkan dalam bentuk imaji perasaan yang terbukti dalam larik ini sepi terus ada dan menanti.
yang berarti meski merasa sepi, namun ia akan terus menanti kedatangan Sri si pujaan hati. Unsur selanjutnya adalah nada. Nada yang digunakan Khairul Anwar untuk menunjukkan kesedihannya, kesepiannya, kesendiriannya, kesakitannya, beban yang dia alami. Terhadap penantiannya terbukti pada larik-larik sepi di luar, sepi menekan mendesak, sampai ke puncak, sepi membangun. Tak satu kuasa melepas segala menanti. Nada yang digunakan Khairul Anwar adalah nada kesedihan yang dibarengi dengan sedikit rasa kesal akan penantiannya yang tak kunjung hilang. Unsur selanjutnya adalah majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam puisi tersebut adalah paralelisme. Segala menanti, sepi di luar, sepi menekan, mendesak, ini sepi terus ada, dan menanti. Pengulangan kata sepi dan menanti memberi penegasan bahwa Khairul Anwar sangat amat kesepian. Namun meski sepi, ia akan terus menunggu dan menanti Sri si pujaan hati. Personifikasi, lurus kaku pohonan tak bergerak. Kata pohonan di sini seakan-akan makhluk hidup yang merasa kaku, diam, tak bisa berbuat apa-apa. Hyperbola, udara bertuba, setan bertempik. Menurut kata setan yang terkesan berlebihan, karena perasaan yang dirasakan Khairul Anwar itu sangat sakit, makanya dia menggunakan kata setan yang berlebihan. Unsur selanjutnya adalah rima. Rima atau persamaan bunyi pada konsonan K dan T. Sepi di luar, sepi menekan mendesak, lurus kaku pohonan tak bergerak, sampai ke puncak, sepi membangun, tak satu kuasa melepas renggut. Tambah ini menanti, jadi mencekik, udara bertuba, setan bertempik. Rima yang digunakan oleh Khairul Anwar dalam puisi tersebut adalah persamaan bunyi pada konsonan K dan T. Dan yang unsur yang terakhir adalah amanat yang ingin disampaikan oleh Khairul Anwar dalam puisi yang merupakan ungkapan dari rasa kesedihan, kesepian, kesendirian, sambil menunggu yang lama, kesakitan, beban yang dialami, adalah jangan membuat orang lain menanti sesuatu yang tidak pasti, karena itu akan dapat memberikan rasa tidak nyaman. Dan juga kalau kita cinta pada seseorang, kita harus mengorbankan sesuatu, waktu, uang, teman, keluarga, bahkan diri kita sendiri kita harus korbankan untuk orang yang kita cintai. Hal ini ditunjukkan oleh Khairul Anwar dalam puisi tersebut, bahwa dia meluangkan banyak waktu menanti, melawan rasa sakit, beban yang dialami untuk menanti Sri si pujaan hati, meskipun si Sri tak tahu entah di mana, entah kapan datangnya, dan entah kapan akan berakhir kesepian dan kesedihannya tersebut. Aman yang diberikan adalah pertama, jangan membuat orang lain menanti akan sesuatu yang tidak pasti, karena hal itu akan membuat seseorang yang menunggu kita tersebut akan merasakan hal yang tidak nyaman, merasakan rasa sakit, kesepian, kesendirian yang seperti yang dialami oleh Khairul Anwar. Yang kedua, kalau kita mencintai seseorang, waktu, raga, jiwa, uang, rasa sakit, kita semua harus menanggungnya. Kita harus merelakan semua itu, seperti yang Khairul Anwar lakukan. Dia layaknya pohon, sendiri, sepi, diam, hampa, tak bisa berbuat apa-apa. Dia melakukan itu bukan karena dia bodoh atau gila. Dia melakukan itu karena dia cinta akan istri dan akan selalu menanti Sri walaupun tidak ada kepastian akan kapan dan bila datangnya Sri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam analisis unsur insintrik dan eksintrik dari puisi karangan Khairul Anwar yang berjudul Hampa. Jika ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf, dan saya harap bermanfaat. Semoga pada kesempatan lainnya saya akan lebih meningkatkan lagi kinerja saya dalam membuat video mengenai
menganalisis unsur isi puisi atau novel saya pada video selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.